Wabah penyakit bisa menyerang ternak hewan jenis apa saja. Akibatnya, peternaknya juga merugi, bahkan bisa tertular penyakitnya. Seperti juga suka duka yang dialami Budianto, seorang wirausahawan kopi luwak asal Kampung Sindanglaya, Desa Sindang Jaya, Cianjur, Jawa Barat. Sejak memulai usahanya tahun 2009, Budianto memang belajar memelihara luwak secara otodidak. Sebelumnya, Budianto bekerja sebagai tukang ojek pangkalan. Dengan sebuah motor tua, pria berusia 54 tahun ini merantau dari Madiun ke Cianjur. Ia pun ngojek untuk menafkahi istri serta anak-anaknya. Uang hasil ojek cukup untuk beras saja. Kadang-kadang jajan untuk anak juga kita pinjam ke saudara. Ngojek pangkalan bertahun-tahun di perantauan hanya cukup untuk makan keluarganya sehari-hari. Bahkan ia tak mampu membayar kontrakan yang layak dan kerap menunggak sewa bulanan. Akibatnya, mereka harus sering pindah kontrakan akibat diusir pemilik kontrakan. Assalamualaikum, ini Pak bagaimana masalah kontrakan Pak? Udah 3 bulan nih. Ya, kalau nggak ini mungkin saya kasih orang yang masuk dari DPI. Saya sebelum punya usaha ini, saya dulu ngojek dulu. Ngojek itu kurang lebih 12 tahun. Ya begitulah namanya juga hasil ngojek. Kadang-kadang hasil, kadang-kadang enggak. Cukup untuk beli beras saja. Sedangkan belum kontrakan segala rupa. Tahu sendiri namanya kontrakan sekarang kan mahal. Jadi sampai sempat diusir segala sama yang punya kontrakan. Ya sedih sekali kalau namanya kontrak ngontrak pindah sana pindah sini, akhirnya kan sedih, kasihan anak istri juga. Capek, barang-barang rusak semua, kita harus nyari-nyari tempat lain. Nyaris putus asa dengan nasibnya yang begitu-begitu saja, Budianto sempat berniat mudik ke kampung halamannya. Ia merasa gagal mengadu nasib di perantauan. Saya dulu 2008 itu punya pikiran mau pulang Jawa karena merasa gagal. Jadi ngomong sama istri, Bu, tahun 2009 nanti, tahun depan, kalau kita nggak berhasil, kita punya tempat tinggal, kita berarti gagal, kita harus pulang ke Jawa. Nggak tahu nanti di sana mau jualan bakso atau jualan mie ayam, itu yang penting kita pulang ke sana. Saat tekadnya sudah bulat untuk pulang, tiba-tiba Budianto mengalami kejadian unik yang mengubah seluruh kisah hidupnya. Kala itu Budianto seolah mendapat petunjuk untuk beralih profesi lewat mimpi. Keesokan harinya, apa yang dialaminya dalam mimpi itu benar-benar terjadi. Salah satu rekan ojeknya, Miss Nanto, menangkap seekor luwak dan berinisiatif memberikannya ke Budianto. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Ini Pak Budi, tadi saya kebetulan lewat kebun, itu dapat luwak. Makanya saya tangkap, langsung saya karungin. Saya bawa ke rumah, saya juga bingung mau dipelihara kita nggak bisa, makanya apa juga nggak tahu. Makanya saya ingat Pak Budi suka melihara binatang, barangkali bisa manfaat buat Pak Budi. Loh, kok bisa kebetulan ya? Padahal malam itu saya mimpi dapat luwak. Kok bisa kebetulan saya dikasih luwak ya? Udah kalau gitu saya terima ya. Ya. Silakan Pak Budi. Kan malam itu saya mimpi, ya Allah bisa nyekolahin anak nggak sampai SMP atau boro-boro sampai kuliah kan gitu. Apa nggak ada kerjaan lain selain ngojek? Alhamdulillah malamnya itu mimpi saya dapat luwak. Nah kebetulan pagi-pagi itu ada yang telepon teman saya, Mas saya dapat luwak mau dikemanain? Subhanallah saya lari sambil jalan itu, jadi seolah-olah itu benar nggak mimpi saya percaya nggak percaya. Ternyata begitu saya datangin di dalam karung itu kaget saya, subhanallah kok mimpi saya sampai tembus begitu gitu kan. Jadi mimpi itu kenyataan. Yang ngasih luwak kebetulan teman saya, rekan kerja lah satu ojek gitu. Kebetulan mereka tuh nemu luwak, pas kebetulan saya mimpi luwaknya itu gitu. Kebetulan saya lagi jalan ke kebun, itu ngelihat di pinggir parit itu ada kresek-kresek itu suara apa, pas begitu dilihat itu ternyata itu ada luwak. Kejerat sama rumput yang panjang itu. Akhirnya saya tangkep,
kita masukin karung, saya juga bingung ini luwak mau diapain. Terus saya pikir mau dipelihara, mau coba pelihara luwak. Ternyata bingung juga caranya gimana, dikasih makannya apa, kita kan nggak tahu. Ya itu sebenarnya cuma sekedar ngasih aja. Kita kan nggak tahu Pak Budi juga suka luwak atau tidaknya, kita juga nggak tahu. Ya kita feeling aja, ya kita kasih aja sama Pak Budi. Nah, ini ada 20 kilo. 20 kilo, jadi berapa ya? 100.000 Pak. 100.000, oh ya. Mendapat seekor luwak liar, sebuah ide terlintas di benak Budianto saat itu untuk membuat kopi luwak. Maka hasil ngojeknya hari itu lantas ia gunakan untuk membeli 2 ekor lagi luwak di pet shop. Kandang luwak serta kopi mentah dari petaninya langsung di kebun. Dari situlah awal usaha kopi luwak Budianto dimulai. Sebenarnya nggak punya pikiran sama sekali untuk melintas kopi luwak. Nah asal mulanya kan dikasih luwak itu langsung saya masukin kandang burung itu. Namanya luwak liar, seharusnya dimasukin kandang burung kan kabur. Dia enggak. Jadi seolah-olah luwak itu bisa bicara, menangkap omongan saya gitu. Sampai saya itu ngomong, kamu tuh luwak beneran atau luwak jadian? Setelah itu luwak itu saya kasih makan apa aja mau. Saya makan Indomie, sisa makan saya kasih makan, mau. Kasih nasi mau, apa aja mau. Wah, jangan-jangan dikasih kopi, mau ya. Merintis usaha kopi luwak dari nol besar, pelan-pelan Budianto berhasil mengembangkan ternaknya hingga punya 35 ekor luwak. Seluruh proses mulai perawatan luwak, pemilihan jenis kopi untuk pakannya, sampai proses pengolahan, Budi pelajari sendirian. Proses produksi kopi luwak menjadi tantangan berikutnya bagi Budianto. Guna mendapatkan racikan kopi luwak yang diinginkan, Budi dibantu sang istri, Zulaika, harus berulang kali melakukan uji coba. Setiap produk yang sudah jadi, mereka berikan dulu sebagai tester kepada tamu-tamu yang datang, sampai akhirnya diperoleh formulasi yang pas. Kita berkali-kali sebenarnya, ya kita dari tamu, misalnya kita suguhin ke tamu, ada tamu yang komplain, kita tamu komplain ini saya tanya, Pak komplainnya kalau untuk membangun kita terima. Pak ini kurang ini gorengnya terlalu gosong, ini gorengnya terlalu nggak gosong, jadi kan ada asemnya, asam banget, ada ini. Kita berbagai macam berbagai macam cupping tes itu sampai titik temu. Nah sampai kebanyakan tamu, gimana Pak rasanya setelah minum kopi ini? Oh bagus Pak, ini cocok Pak, ini cocok. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ini saya pakai yang satu metode itu. Lantaran tak punya pengetahuan memadai bagaimana merawat luwak, Budianto pun terkena musibah. Pada tahun 2013, di tengah-tengah perkembangan usahanya, Budianto menghadapi ujian berat. Mendadak, ke-35 luwak miliknya mati akibat terserang penyakit distemper atau berak darah. Kondisi itu membuat Budianto terpukul. Usaha kopi luwak yang dirintisnya dengan susah payah jatuh dan terancam bangkrut. Adalah sebuah sunatullah, Allah memberikan ujian kepada hamba-hambanya di dunia. Nabi SAW bersabda yang artinya, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah, dan jangan malas, patah semangat. Hadis riwayat Muslim. Waktu bangkrut itu saya sedih banget. Gimana caranya saya bisa bangkit lagi, karena saya usaha udah 1 tahun, hasilnya udah jelas ada, tapi luwaknya pada mati. Saya sedih banget. Pinjam ke sana kemari gak dikasih. Saya waktu bangkrut pindah-pindah itu saya hampir putus asa, tapi alhamdulillah kita selalu berdoa dan berusaha. Akhirnya disadarkan sama istri, Mas sabar. Akhirnya kita timbul motivasi lagi untuk bangkit. Tak lagi punya luwak, Budianto kembali menjalankan pekerjaan lawasnya ngojek untuk menyambung hidup. Tapi bukan berarti ia menyerah.
Semangatnya untuk membangun lagi usaha kopi luwak tetap menggebu-gebu. Alhamdulillah Pak Budi, untuk pengajuan kreditnya sudah kami terima dan di ACC ya Pak ya, dan dimohon untuk dibantu penandatanganan perjanjian kreditnya. Dan untuk mewujudkannya, Budi mengambil keputusan nekat. Ia mengajukan pinjaman ke bank untuk mendapatkan modal. Karena tekad saya udah bulat, mudah-mudahan saya yakin, punya keyakinan. Masa sih kita punya usaha, Allah nggak mau ngasih rezeki. Saya punya keyakinan itu. Saya usaha bekerja keras, jujur, dan saya meneruskan kopi luwak itu. Dengan modal kucuran kredit dari bank, Budianto bangkit merintis lagi usaha kopi luwak. Luwaknya diperoleh dengan membeli ke petani seharga 300.000 per ekor. Kali ini Budi tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Belajar dari pengalaman pahit yang lalu, untuk mencegah luwak-luwaknya terserang wabah, Budi memanggil dokter hewan guna memberikan vaksin. Lama-lama, seiring berjalannya waktu, Budi bisa mengobati sendiri kalau luwaknya ada yang sakit. Oh ya, kalau kesulitannya kadang-kadang kita kegigit juga. Kita ngasih makan, kita lengah, kita digigit, kita langsung berdarah. Itu juga waktu itu kita belum tahu obatnya apa. Kita begitu gigit, luka-luka, tapi menggigil bisa 1 minggu. Kayaknya itu ada rabiesnya. Setelah kita udah tahu pengalaman, kita kasih antibiotik itu, begitu digigit luka, tapi alhamdulillah nggak sampai panas dingin. Assalamualaikum. Ibu, maaf mau ngambil pesanan kemarin. Sebentar ya, saya siapin dulu kopinya. Budianto juga menata strategi pemasarannya lebih serius lagi. Ia memfokuskan penjualan pada wisatawan-wisatawan asing yang banyak mengunjungi kawasan wisata di Cipanas. Selain itu, kopi luwak produksinya pun merambah market online melalui media sosial. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Sejauh ini, peminat kopi luwak kebanyakan justru warga asing lantaran konsumen lokal masih menganggap harganya terlalu mahal. Bu, saya mau ngambil paket buat dikirim ke ekspedisi. Oh iya, ini udah saya siapin nih. Ya kalau ya namanya orang dagang ya, kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi, tergantung. Kalau di Cipanas ini kan kita mengandalkan dari wisata asing. Soalnya kopi luwak kan harganya mahal, jadi 85% itu pembeli kita dari luar negeri. Dari Malaysia, Singapura, Korea, Jepang, Jerman, Arab Saudi. Bahkan nih udah menyeluruh dunia lah, udah mulai mencicipin kopi luwak kita. Kalau kita ekspor belum, tapi mereka kebanyakan datang ke kita. Jadi enak ya, dari luar negeri itu mereka ngeliat dari YouTube, dari internet, langsung ke sini ngontek langsung, dia ambil ke sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, katanya sakit asam lambung. Iya, Pak. Lagi kambuh asam lambung saya, Pak. Ini Bu, ini saya kasih kopi buat Ibu gratis ya. Biasanya minum kopi luwak saya 1000% asam lambung sembuh. Kopi luwak diyakini punya banyak khasiat bagi kesehatan dan bahkan dipercaya bisa menyembuhkan berbagai keluhan penyakit. Budianto sendiri telah membuktikannya. Ia kerap memberikan kopi luwak secara cuma-cuma kepada tetangga atau kenalannya yang sedang sakit. Tetangga-tetangga ini terutama yang asam lambung, ada yang birak darah, ada yang keputihan, pendarahan, yang migran itu alhamdulillah saya kasih cuma-cuma untuk tes itu, testimoni, alhamdulillah pada sembuh. Kini setelah usahanya mengalami jatuh bangun 10 tahun lebih, omset kopi luwak Budianto telah mencapai 50 juta per bulannya. Dengan omset tersebut, Budi mampu mempekerjakan beberapa karyawan dan membuka toko sendiri. Berhasil sampai di titik ini dengan cara yang tak disangka-sangka, Budianto tak pernah melupakan Miss Nanto yang pertama kali memberinya luwak. Wah, alhamdulillah banget. Memang saya sangat bersyukur banget. Ya mungkin waktu saya bilang pertama ngasih luwak
ke Pak Budi itu, ya mungkin itu jalannya. Jadi usaha Pak Budi, kopi luwak jadi maju, ya mungkin berkat dari situ juga. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya dengar kopi luwak Pak Budi itu, wah makin ngetop, makin sukses. Bukannya pernah lagi, malah sering. Saat kita sering diundang ke rumahnya, selalu disuguhin kopi, kadang-kadang dibekelin juga kopi itu buat keluarga, buat ini. Tapi alhamdulillah memang usaha kopi luwak Pak Budi, wah memang mantep, memang bagus. Alhamdulillah kita bersyukur. Dari awal kita ngasih kopi luwak itu, saya juga pikir, ya mudah-mudahan lah kopi luwak ini manfaat buat Pak Budi. Ternyata sampai sekarang udah terbukti. Alhamdulillah kopi luwaknya makin maju. Bahan dasar kopi luwak Budianto ini menggunakan kopi jenis Arabica. Proses pengolahannya pun cukup panjang dan lama. Untuk menjemur biji kopi yang diambil dari feses atau kotoran luwak saja butuh waktu selama kurang lebih 1 bulan. Biji kopi luwak yang telah kering disortir dulu, sebelum kemudian diproses menjadi green bean. Untuk menghilangkan najisnya, green bean dicuci sebanyak 7 kali, baru dimasukkan ke dalam mesin roasting. Kalau sudah, dinginkan biji kopi luwak hingga 3 hari, baru digiling jadi bubuk. Kopi luwak yang sudah jadi bubuk tidak langsung dikemas, tapi harus dites lebih dulu layak dikonsumsi atau tidak. Baru setelahnya siap untuk dipasarkan. Kesulitan pembuatan terus terangnya dari bahan baku. Karena di kopi di puncak itu mulai munculnya tuh dari 2010 tuh baru mulai pada tanam. Jadi sekarang tuh udah mulai banyak, tapi para petani udah menyerangnya daerah kopi Cianjur sini. Karena kopi Cianjur sini menurut mereka itu emang paling bagus rasanya dan aromanya. Seekor luwak liar yang awalnya hadir dalam mimpi disertai kerja keras pantang menyerah telah mengubah nasib Budianto yang tadinya nyaris putus asa di perantauan, kini tak perlu lagi berpindah-pindah kontrakan. Kedepan, Budi bercita-cita meluaskan jaringan usaha kopi luwak miliknya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Ya, hikmah dari kejadian itu ya, saya pertama harus percaya diri, harus mawas diri. Pokoknya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya supaya bangkit lagi.